Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang viral semakin membuktikan bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Ini dibuktikan lagi oleh warga net. Langsung saja kita saksikan. Iseng banget ngirim duit ke anak presiden. Transfer GoPay ke akun Fufu Fafa, yang nongol nama Gibran. Ini bukti terbaru pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Guys, bukti kalau pemilik akun Fufu Fafa itu Gibran makin banyak nih. Masa sih mau ngeles? Terakhir ada netizen di media sosial X coba kirim saldo GoPay ke nomor yang dipakai buat login ke akun Fufu Fafa, guys. Terus, kalian tahu nggak hasilnya? Nama pemilik akun GoPay itu ternyata Gibran, guys. Wah, ini sih udah nggak perlu dibuktiin apa-apa, udah jelas ya. Coba top up lewat virtual account BCA juga hasilnya sama, guys. Nama yang muncul Gibran. Wah, ini udah makin jelas ya, guys, buktinya. Parah sih kalau masih nggak ngaku. Kalian yakin gak, guys, kalau pemilik akun Fufu Fafa itu Gibran? Nama Gibran muncul saat netizen iseng transfer GoPay ke nomor akun Fufu Fafa. Sebuah nomor telepon yang diduga milik Gibran Rakabuming menjadi sorotan publik setelah bocor secara online. Informasi ini membuat banyak warganet penasaran dan mereka pun berusaha memverifikasi kebenaran nomor tersebut. Beberapa pengguna internet menggunakan nomor yang diduga milik Gibran beserta email dari Cidivari untuk masuk ke platform Kaskus. Dari sana ditemukan bahwa nomor tersebut terhubung dengan akun pengguna bernama Fufu Fafa. Tak berhenti di situ, ada pula warganet yang memilih cara unik untuk menguji kepemilikan nomor tersebut, yakni dengan mengirimkan saldo GoPay. Saat nomor telepon dimasukkan, nama penerima yang muncul adalah Gibran Rakabuming Raka, memperkuat dugaan bahwa nomor tersebut memang benar milik Gibran. Selain itu, warganet lain juga mencoba untuk top up GoPay menggunakan virtual akun bank BCA, juga menemukan bahwa nama penerima yang muncul tetap Gibran Rakabuming Raka. Fakta ini semakin mendambah keyakinan bahwa nomor yang bocor itu adalah nomor asli. Nah, menurut tanggapan kalian gimana, guys? Tulis di kolom komentar ya. Fufu Fafa. Mau faktanya sekarang apa juga masih tetap dibantah. Mau faktanya seterang ini, maksudnya mau faktanya seterang ini apa juga masih tetap dibantah. Tuh ya, apa ya, keisengan warganet memang sering membuahkan hasil yang mengejutkan. Ya, kita tunggu aja bagaimana pelacakan aparat penegak hukum terhadap kasus atau kasus Fufu Fafa ini. Karena selain menghina Prabowo dan keluarganya, melecehkan para artis wanita, juga pernah menghina Rasulullah. Ini yang tidak bisa dimaafkan. Jadi kita tunggu perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral, Bang Iwan, adalah ada pernyataan begini. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita. Mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah, ini kemudian membantah. Saya memang lupa, sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Nah, paling menarik pasal 169 huruf J. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral. Baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya,
zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, wakil presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10, telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Tampaknya akun Fufu Fafa makin kesini makin menarik. Kemarin netizen mendapatkan bukti-bukti baru yang semakin memperkuat dugaan selama ini bahwa akun itu milik anak Presiden Jokowi yang juga tak lain adalah wakil presiden terpilih yang akan nantinya mendampingi Pak Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka. Dan ini menarik sekali karena ada warganet yang iseng-iseng mentransfer uang ke GoPay dan ternyata di sana ditemukan nama Gibran Rakabuming Raka dan ini sih sang menambah keyakinan kita, apalagi analisa data-data yang disampaikan oleh warganet sebelumnya, termasuk yang beberapa kali disampaikan oleh Bung Roy Suryo bahwa 99,99% akun itu milik Gibran. Itulah netizen Indonesia yang sangat-sangat cerdas, tapi sekali lagi jangan sampai kita juga perlu hati-hati karena jika ini digiring sebagai bentuk provokatif antara mengompori, jika ini diviralkan untuk memprovokatori antara jika ini diviralkan untuk sebagai provokasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, di sini kita juga harus cerdas membaca situasi, apalagi memang politik kita sedang panas-panasnya ini di akhir jabatan Pak Jokowi. Kita sebagai rakyat jangan sampai ikut terprovokator. Kita sebagai rakyat jangan sampai ikut terprovokasi. Ya, kita tetap harus tenang, berdoa semoga bangsa ini baik-baik saja ke depannya.